Pamer harta kekayaan atau flexing oleh sejumlah pejabat dan keluarganya kini sedang ramai jadi pembicaraan publik di media sosial. Publik membandingkan antara penghasilan pejabat sebagai ASN dengan harta kekayaan yang dipamerkan. Ayo kita bahas bersama Jati Dharma dalam diskusi. Flexing alias pamer harta kekayaan di media sosial. Ini gak kelar-kelar, ada aja ceritanya. Kita tahu kan kemarin baru aja ada sejumlah pejabat di Kementerian Keuangan yang dikuliti oleh netizen gara-gara pamer kekayaan di media sosial. Saya pikir udahan nih, yang lainnya tiarap. Tapi ternyata muncul lagi. Yang terbaru ini ada ASN di Kementerian Sekretariat Negara yang sampai dinonaktifkan dari jabatannya. Gara-gara sang istri pamer harta kekayaan di media sosial. Waduh, nggak kelar-kelar nih. Siapa sih ASN-nya? Kita cari tahu yuk. Dan apa ya langkah berikutnya yang dilakukan oleh institusinya? Mari diskusi. Itu tadi, flexing yang dilakukan oleh istri seorang ASN di Kementerian Sekretariat Negara. Yang rame banget di media sosial. Bahkan saking ramenya, akun yang bersangkutan sampai menghilang. Penasaran nggak? Siapa sih suaminya yang ASN? Nih, ini fotonya, namanya Esa Ramansyah Abrar. Esa ini adalah pegawai yang menjabat sebagai Kepala Subbagian Administrasi Kendaraan Biro Umum Kementerian Sekretariat Negara. Esa bergolongan 4A. Pertanyaannya, dengan jabatan dan pangkat itu gajinya berapa ya? Kalau berdasarkan peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2019, eselon 4A gajinya Rp3.044.300 sampai Rp5 juta. Tapi take home pay setiap ASN ini akan berbeda tergantung tunjangan kinerja alias tukin. Nah, di Kementerian Sekretariat Negara besaran tukin diatur dalam peraturan Presiden nomor 67 tahun 2015. Besaran tukin tergantung dari kelas jabatannya. Paling rendah mendapat Rp1.330.000, sementara paling besar didapat kelas jabatan 18 sebesar Rp36.770.000. Ini untuk jabatan tertinggi sekelas eselon 1. Jadi kalau kita bikin ilustrasi, hitung-hitungan kasar nih ya, Esa itu dalam 1 bulan kita ambil gaji yang paling tinggi deh, Rp5 juta. Kemudian tunjangan kinerja atau tukinnya yang paling tinggi juga untuk eselon 1. Taruhlah tukinnya Esa itu Rp31.770.000. Artinya dalam 1 bulan Esa ini akan membawa pulang uang sebesar Rp41.770.000. Nah, kalau dengan gaji yang seperti ini, kemudian kira-kira mungkin nggak ya Esa ini memiliki rumah mewah, mobil mewah, perhiasan yang begitu banyak? Jawabannya, ya mungkin lah. Iya kan? Tapi pertanyaannya kemudian, duitnya berasal dari mana? Nah, ini yang sedang dilakukan oleh Kementerian Sekretariat Negara. Setidaknya ada 3 hal yang dilakukan. Yang pertama, Kemensetnek memutuskan untuk menonaktifkan Esa dari jabatannya. Yang kedua, Kemensetnek mencoba untuk menyelidiki harta kekayaan Esa ini dari mana asalnya. Dan yang ketiga, Kemensetnek berkoordinasi dengan PPATK dan juga KPK untuk mengusut harta kekayaan Esa yang tidak wajar. Nah, lebih lengkapnya berikut pernyataan dari Kementerian Sekretariat Negara. Kemensetnek meminta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi atas isu yang berkembang dan telah menonaktifkan saudara Esa dari jabatannya. Ini dilakukan untuk mempermudah melakukan verifikasi atas informasi-informasi yang berkembang saat ini. Selanjutnya juga dibentuk tim verifikasi internal untuk mengecek sumber pendapatan saudara Esa sebagai ASN di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara sampai saat ini.
Yang kedua, Kemensetnek berkoordinasi dengan KPK, PPATK, dan lembaga-lembaga lainnya. Hasilnya akan disampaikan oleh tim verifikasi internal nantinya kepada publik sebagai bentuk komitmen dari Kemensetnek untuk memberantas praktik tindak KKN dari Kemensetnek. Bukan yang pertama, pun yang kedua. Ada beberapa kali flexing di media sosial dan ini dilakukan oleh keluarga, pejabat atau keluarga ASN atau bahkan ASN itu sendiri yang melakukannya dan berujung pada pengusutan harta kekayaan yang bersangkutan. Kok kayak nggak belajar gitu loh. Sekali lagi keluarga ASN kalau kemudian dia bisa mempertanggungjawabkan kenapa dia kaya, misalnya kan ayah ibu bapaknya yang ASN, tapi kalau anaknya seorang pengusaha ya nggak salah. Kalau kemudian kaya raya, kenapa harus takut? Ini bukan persoalan boleh pamer atau tidak. Sekali lagi pamer dalam konteks memotivasi orang lain agar orang lain semangat bekerja, semangat menjadi lebih baik, itu bagus. Tapi kita pastikan apa yang kita tampilkan memang sesuai dengan apa yang kita jalani dan kita perjuangkan selama ini. Ngomong-ngomong soal apa yang diperjuangkan selama ini ada kaitannya dengan peran ASN. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, peran ASN sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, jelas ya poinnya, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kalau Anda memang memiliki kehidupan yang baik, ya sejahtera, dan Anda memang ingin menampilkan dia, tidak apa-apa selama sekali lagi itu memang proses yang benar dan baik, yang artinya Anda bisa pertanggungjawabkan hal tersebut. Sekali lagi tidak ada yang salah menjadi orang kaya, tidak ada yang salah untuk mendemonstrasikannya dalam rangka memotivasi orang lain agar juga bekerja keras. Tapi ingat, sekarang masyarakat sudah cerdas, mereka bisa menganalisa dan mengevaluasi proses tersebut. Nah, kalau jelaskan santai jadinya. Santai postingnya, tapi santai juga waktu diminta klarifikasi oleh institusi yang berwenang dari mana asal harta yang diposting itu. Oke? Sampai di sini diskusi.